Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai ada adat yang berlaku di masyarakat bahwasanya orang yang haid itu nanti disuruh ngumpulin rambutnya untuk supaya nanti diikut sertakan dalam prosesi mandi. Nah, adat yang seperti itu sebenarnya hukumnya bagaimana? Apakah nanti hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnah? Baik, di sini pertama-tama saya akan bawakan di dalam kitab Taqiratus Sadidah ya. Di sini dijelaskan bahwa alladzi yahrumu bil haidi faqat arba'atun. Jadi perkara yang hanya haram dilakukan ketika haid, yang haram dilakukan ketika haid itu hanya ada 4 ya, hanya ada 4. Yang pertama itu adalah puasa saumu, yang kedua itu adalah melewati masjid apabila khawatir mengotori masjid, kemudian tolak, kemudian istimta wal mubasyarah bima baina surrah wa rukbah. Udah itu saja, hanya 4. Jadi nggak ada ya keharaman memotong kuku, keharaman memotong rambut itu nggak ada tuh bagi orang yang haid. Seperti itu ya. Jadi nggak ada. Jadi hanya ada 4 saja. Baik, salah satunya atau satu-satunya yang saya temukan itu hanya di sini nih guys ya. Ini di dalam kitab Nihayatuz Zain ya. Perhatikan itu di dalam kitab Nihayatuz Zain. Itu pada halaman 40. Pada halaman 40. Ini saya zoom ya biar ketahuan yang mana yang akan saya bahas nih, yang saya akan bahas nih. Nah, ini. Waman lazimahu ya. Tahu ya. Waman lazimahu huslun yusannu lahu alla yuzila syai'an min batanihi walau daman au sya'ron au dhufron hatta yaghtasila li'anna kulla juz'in ya'udu lahu fil akhirah falau azalahu qabla al-ghusli ada alaihi al-hadasu al-akbaru tabkitan lis-sakhsi. Jadi ini keterangan yang bisa saya ambil, yang bisa saya temukan. Itu kalau diartikan kurang lebihnya itu seperti ini. Waman lazimahu husrun. Orang yang memiliki kewajiban mandi itu yusanu. Itu hanya sunnah ya. Jadi nggak ada kewajiban sama sekali. Itu hanya yusanu. Hanya sunnah. Lahu untuk orang tersebut yang memiliki kewajiban mandi. Sunnah untuk Allah yuzila. Supaya dia itu tidak menghilangkan syai'an sedikit pun dari badannya min badanihi. Baik itu walau daman, walaupun itu berupa darah, ataupun sya'ron, rambut, ataupun lufron, kuku, itu hanya sunnah supaya tidak dihilangkan. Ya, sunnah supaya tidak dihilangkan. Jadi bukan wajib untuk tidak menghilangkan, enggak. Tapi hanya sunnah supaya tidak dihilangkan. Nah, kesunahan itu berlaku hatta yaghtasila, sehingga dia nanti mandi, sehingga nanti rambutnya itu ikut kemandikan semua. Kuku juga ikut termandikan semua. Nah begitu. Tapi hanya ingat, hanya sunnah. Yusannu, ini jelas ya. Yusannu lahu alla yuzila syai'atanihi walau daman au sya'ron au dhufron hatta yaktasila. Di sini dijelaskan alasannya karena li'anna kulla juz'in ya'udu lahu fil akhirah. Karena nanti di akhirat itu nanti setiap anggota badan itu akan kembali kepada kita. Maka falau azalahu qoblal ghusli ada alaihil hadasul akbar tapi kita lisakhsi. Ketika kemudian kita menghilangkan anggota badan kita, baik itu darah ataupun rambut ataupun kuku tersebut sebelum kita mandi, ya maka ada alaihi al hadasul akbaru tapi kita lisakhsi. Maka nanti anggota badan tersebut yang belum termandikan dengan mandi besar itu nanti akan mengadu tapi kita lisakhsi, nanti akan mencela kita. Karena kita belum memandikan itu sih anggota badan kita yang sudah kita buang sebelum mandi tersebut. Nah itu ya, jadi nggak ada kewajiban. Intinya itu hanya yusanu, hanya sunnah. Baik, di sini kemudian akan saya bawakan ini dalam kitab. Ini ada ya keterangannya Hawashi Madaniyah. Dalam kitab Hawashi Madaniyah halaman 158. Ini dijelaskan. Ini akan saya zoom biar jelas ya.
Nah, ini yang saya akan bahas nih, wafit tuhfah ya. Wafit tuhfah launa tafa sya'ratan lam yaghsilha wajaba ghuslu mahalliha mutlaqan ya. Ini saya ulangi, wafit tuhfah launa tafa sya'ratan lam yaghsilha wajaba ghuslu mahalliha mutlaqan. Jadi seandainya launa tafa, seandainya seseorang itu mencabut sya'ratan satu rambut, ada orang mencabut satu rambut yang lam yaghsilha, yang dia belum memandikannya, yang dia belum memandikan rambut tersebut. Jadi belum ikut disertakan mandi tapi kemudian dicabut. Nah, terus apakah rambut yang dicabut tersebut itu harus ikut dimandikan, harus diikut sertakan dalam prosesi mandi, harus basah dengan air mandi wajib? Apakah seperti itu? Di sini wajaba ghuslu mahaliha. Jadi orang tersebut itu tidak wajib untuk memandikan atau membasahi, ikut disertakan di dalam mandi wajib itu rambut tersebut yang dicabut. Hanya wajib ghuslu mahaliha, hanya wajib untuk membasuh tempat rambut tersebut. Dari tempat tumbuhnya rambut tersebut ya. Jadi hanya ya bekasnya, bekas daripada cabutan itu udah hanya disuruh atau hanya berkewajiban untuk membasuh atau memandikan itu saja, membasahi itu saja ya. Jadi yang wajib diikut sertakan dalam mandi atau supaya basah di dalam itu mandi besar, itu bukan rambutnya tadi yang dicabut, itu bukan. Tapi hanya ghuslu mahalliha, hanya kewajiban untuk membasuh mahalliha saja di tempat rambut tersebut. Ya, paham ya? Baik. Ya, saya ulangi bahwa nggak ada kewajiban sebenarnya ya. Jadi nggak ada kewajiban sama sekali untuk mengikut sertakan kuku yang hilang dalam keadaan belum mandi atau rambut yang tercabut atau yang rontok dalam keadaan sebelum mandi masih dalam keadaan haid. Jadi itu nggak ada kewajiban. Cuman sunnah supaya tidak dihilangkan. Ya, sunnah supaya tidak dihilangkan. Baik, nah kemudian akan saya nukilkan juga ini. Akan saya bawakan di dalam kitab. Nanti dulu akan saya cari ya, maaf ya. Nah, ini dia nih. Nah, saya akan cari di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin ya. Di sini dijelaskan bahwa ada faidatun madhabul Hanafiyah annahu la yajibu alal mar'ati illa ghuslu usuli sya'ri wa manabitihi. Ini saya akan menyampaikan sedikit daripada madhab Hanafiyah, madhab Imam Abu Hanifah. Itu bahwasanya madhab beliau, madhab Hanafi itu hanya la yajibu alal mar'ati illa ghuslu usuli sya'ri. Jadi pendapat dari madhab Hanafi itu katanya la yajibu alal mar'ah. Jadi enggak wajib bagi perempuan ketika mandi besar kecuali illa ghuslu usuli sya'ri. Itu kecuali hanya membasuh atau membasahi usul sya'ri. Jadi hanya pangkal dari rambut saja itu. Jadi pangkal dari rambut wa mana bitihi dan tempat tumbuhnya rambut. Dari situ pangkal rambut sama tempat tumbuhnya rambut. Ya, hanya itu saja yang wajib itu menurut mazhab Hanafi, bukan mazhab kita. Kalau mazhab kita itu kayak tadi ya. Tunal mustarsil. Jadi nggak wajib membasuh rambut yang berjuntai, yang menjuntai. Itu nggak wajib itu. Itu madhab daripada madhab Hanafi. Wa madhabu Malik wa Ahmad. Kalau madhab Imam Malik, madhab Maliki wa Ahmad, madhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Itu annahu la yajibu nafdhul dhufair. Itu katanya nggak wajib untuk melepas dhufair ya, ikatan rambut. Terus misalkan ya begitulah ikatan rambut. Kalau orang Jawa itu pakai gelung itu, pakai konde itu nggak wajib untuk dilepas gitu. Alal junubi untuk orang yang junub. Jadi yang pakai gelung atau pakai diikat rambutnya itu nggak usah dicopot itu. Itu menurut madhab Maliki sama madhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Nah, hal seperti itu wa illam yasil ma ila batuniha, walaupun air itu tidak sampai. Wa illam yasil al ma'u ila batuniha, itu walaupun air tidak bisa sampai ke
bagian dalam rambut itu nggak masalah, jadi nggak wajib. Itu pendapat daripada mazhab Maliki dan mazhab Hambali, jadi begitu. Jadi mazhab Syafi'i itu yang paling yang paling keras ya, yang paling keras seperti itu ya. Jadi yang paling hati-hati ya, bukan yang paling keras tapi yang paling hati-hati. Jadi kesimpulannya untuk masalah ini saya ulangi ya. Kesimpulannya adalah bahwasanya nggak ada kewajiban untuk membasuh rambut yang protol atau rambut yang rontok atau kuku yang dipotong dalam keadaan junub. Itu nanti ketika mandi nggak wajib diikut sertakan di dalam prosesi mandi. Nah itu kesimpulannya begitu. Nah namun kalau seandainya kok misalkan ketika rambut rontok kemudian dikumpulkan atau misalkan kuku potong dikumpulkan nanti kemudian ketika mandi wajib diikut sertakan dalam prosesi mandi, ya itu baik. Ya, jadi itu baik, itu nggak masalah itu. Itu hal yang baik, ya, hal yang baik. Itu perlu dipertahankan ya adat yang seperti itu. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa hal tersebut tidak berhukum wajib. Jadi hal tersebut tidak wajib hukumnya. Ya, tidak wajib hukumnya. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.